pertama kali ketika Presiden mengatakan dilarang mudik, dalam bayangan kita semua instrumen pemerintah itu kompak dan konsisten. Nah, tetapi di akhir April lalu ada warga India ratusan yang akhirnya masuk. Nah, kemudian bahkan dalam hari-hari ini juga kita lihat. Berarti sampai hari ini koordinasi dan konsolidasi multi stakeholders ini tidak betul-betul terjadi. Sulit karena masyarakat kan tidak tahu kenapa warga negara asing masih dibolehkan. Dikala hampir semua varian mutasi yang berbahaya di dunia ini sudah ada di Indonesia. Ketika masyarakat sendiri kita tadi pada akhirnya banyak yang menyindir ya, disekat sana-sini, tetapi yang lain tetap diberi ruang untuk masuk. Harusnya ini tidak terjadi karena konsisten. Dalam melaksanakan kebijakan, di satu sisi kita melakukan peniadaan mudik, di satu sisi jangan sampai kita memperbolehkan warga negara asing masuk ke negara kita di waktu yang memang belum memungkinkan. Menurut saya ini sangat berbahaya karena apalagi ini dari tempat asal muasal virus itu kan, dari Wuhan gitu. Di India sudah diblok gitu. Terus tiba-tiba ini masih dibuka. Menurut saya harusnya pemerintah larang dulu semua. Kalau memang mau konsisten, mau mendapatkan trust dari masyarakat. Kita mau menangani kesehatan dulu atau mau bisnis yang seperti ini kan dari dulu sudah dikritik. Ini tentu saja perlu ada sinergi dan rasa keadilan di antara kita untuk dapat sama-sama melaksanakan hal tersebut secara baik sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah memang berpihak kepada masyarakat dalam. Ada ancaman nyata anggota DPR desak pemerintah Jokowi untuk bergerak. Anggota 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah Jokowi untuk memperketat akses masuk bagi warga negara asing atau WNA. Hal itu demi mencegah masuknya varian of interest atau VOI COVID-19 seperti varian MU dan juga sebagainya. Pemerintah jangan ragu untuk menutup akses masuk sementara, kata Neti dalam rapat bersama Menteri Kesehatan di DPR RI pada Senin kemarin. Menurutnya, keselamatan rakyat bisa terancam jika pemerintah memberikan kelonggaran terhadap WNA yang masuk ke Indonesia. Keselamatan rakyat yang terancam karena masuknya varian baru harus diutamakan dari kepentingan apapun. Dan lebih lanjut, politikus PKS itu menerangkan menurut Centers for Control Disease and Prevention atau CDC, varian virus yang masuk kategori ini menyebabkan peningkatan klaster kasus COVID-19. Sebab varian MU sendiri sudah ditemukan di 46 negara, termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan juga Hong Kong. Saat ini varian MU memang belum terdeteksi di Indonesia, tapi tidak ada jaminan keadaan akan terus aman. Apalagi varian ini dapat menyebabkan reaksi yang lebih parah, kata Neti. Neti pun juga mendesak pemerintah Jokowi untuk memperketat screening, karantina, dan monitoring terhadap WNA maupun WNI dari luar negeri. Jadi jangan sampai terjadi imported case sebagaimana pada kasus varian Delta kemarin yang memicu lonjakan kasus, ujar Neti. Munculnya COVID-19 varian baru dengan nama MU atau MU, hal ini membuat pemerintah dituntut untuk memperketat di pintu-pintu masuk ke Indonesia supaya tidak kecolongan. Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI, mengatakan memperketat akses masuk bagi WNA memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Neti mengatakan merujuk dari Centers for Control Disease and Prevention atau CDC, varian virus yang masuk kategori MU atau MU menyebabkan peningkatan klaster kasus COVID-19. Dan saat ini varian MU sendiri juga sudah ditemukan di 46 negara. Saat ini varian MU sendiri sudah ditemukan di 46 negara termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan juga Hong Kong. Dan menurut Neti, varian MU diduga akan menimbulkan reaksi yang lebih parah pada pasien yang terinfeksi ketimbang virus corona lainnya. Dia mengatakan pemerintah harus meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing, yaitu pemeriksaan sampel virus guna mengetahui kode genetik varian dan mutasinya. Saat ini genome sequencing kita baru di angka 5.000 sampai 6.000, sementara negara-negara lain genome sequencingnya sudah ada di angka puluhan dan bahkan ratusan ribu pemeriksaan. Jadi pemerintah harus segera meningkatkan pemeriksaan ini agar dapat memantau perkembangan varian yang ada, ungkap Neti. Neti pun juga mengusulkan agar pemerintah membuka opsi vaksin booster kepada kelompok masyarakat yang rentan, terutama lansia yang punya penyakit penyerta. Ini penting mengingat ada dugaan varian MU ini mampu menurunkan efikasi vaksin. Kelompok rentan seperti lansia berpotensi terpapar kembali, oleh karena itulah perlu diberikan vaksin booster seperti yang telah diterima oleh Nakes. Ekonom senior Rizal Ramli mendesak polisi untuk menangkap Joko Widodo lantaran menurutnya Presiden RI tersebut banyak menyebarkan berita bohong. Desakan Rizal Ramli untuk menangkap Presiden Jokowi ia sampaikan menanggapi aduan Gardu Banteng Marhain
atau GBM yang meminta polisi memenjarakan jurnalis senior Hersubeno Arif lantaran menyebut Megawati Soekarno sakit kritis di rumah sakit. Rizal menilai seandainya Hersubeno bisa dipenjara karena pernyataan tak benar, maka Presiden Jokowi lebih banyak dipenjara. Pasalnya, kata Rizal, mantan wali kota Solo itu kerap membohongi rakyat lewat janji dan perkataannya. Maka dari itu, mantan Menko Kemaritiman itu meminta kepolisian untuk juga menangkap Presiden Jokowi. Diwatakan sebelumnya, jurnalis senior Hersubeno Arif mengungkapkan kondisi terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hersubeno mengaku menerima informasi bahwa Megawati saat ini tengah koma di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP. Hal itu disampaikan Hersubeno lewat unggahan video di kanal YouTube miliknya, Hersubeno Point, beberapa waktu yang lalu. Seorang teman dokter itu bahkan sempat mengirimkan WA ke saya bahwa bunyinya begini, Megawati koma di ICU RSPP valid 1000%, kata Hersubeno. Dan mendengar informasi dari rekannya yang berprofesi sebagai dokter tersebut, Hersubeno Arif pun merasa agak yakin meski kabar soal Megawati koma tersebut masih harus diverifikasi lagi. Nah, kalau ada seorang teman dokter yang kirim berita semacam ini, saya jadi rada-rada yakin nih, walaupun tetap saja saya harus melakukan verifikasi ujar. Rizal Ramli menyebut Presiden Jokowi lebih layak dipenjara karena banyak berbohong. Yang dilontarkan ekonomi senior itu memintai desakan sejumlah pihak agar Hersubeno Arif dipenjarakan karena menyebarkan berita bohong. Sementara pada tayangan video yang diunggah oleh Hersubeno, pria yang akrab dipanggil Hersu itu memastikan dirinya mendapatkan informasi tersebut dari dokter di salah satu rumah sakit tempat Megawati dirawat. Ada ancaman nyata anggota DPR desak pemerintah Jokowi untuk bergerak. Anggota 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah Jokowi untuk memperketat akses masuk bagi warga negara asing atau WNA. Hal itu demi mencegah masuknya varian of interest atau VOI COVID-19 seperti varian MU dan juga sebagainya. Pemerintah jangan ragu untuk menutup akses masuk sementara, kata Neti dalam rapat bersama Menteri Kesehatan di DPR RI pada Senin kemarin. Menurutnya, keselamatan rakyat bisa terancam jika pemerintah memberikan kelonggaran terhadap WNA yang masuk ke Indonesia. Keselamatan rakyat yang terancam karena masuknya varian baru harus diutamakan dari kepentingan apapun. Dan lebih lanjut, politikus PKS itu menerangkan menurut Centers for Control Disease and Prevention atau CDC, varian virus yang masuk kategori ini menyebabkan peningkatan klaster kasus COVID-19. Sebab varian MU sendiri sudah ditemukan di 46 negara, termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan juga Hong Kong. Saat ini varian MU memang belum terdeteksi di Indonesia, tapi tidak ada jaminan keadaan akan terus aman. Apalagi varian ini dapat menyebabkan reaksi yang lebih parah, kata Neti. Neti pun juga mendesak pemerintah Jokowi untuk memperketat screening, karantina, dan monitoring terhadap WNA maupun WNI dari luar negeri. Jadi jangan sampai terjadi imported case sebagaimana pada kasus varian Delta kemarin yang memicu lonjakan kasus, ujar Neti. Munculnya COVID-19 varian baru dengan nama MU atau MU, hal ini membuat pemerintah dituntut untuk memperketat di pintu-pintu masuk ke Indonesia supaya tidak kecolongan. Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI, mengatakan memperketat akses masuk bagi WNA memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Neti mengatakan merujuk dari Centers for Control Disease and Prevention atau CDC, varian virus yang masuk kategori MU atau MU menyebabkan peningkatan klaster kasus COVID-19. Dan saat ini varian MU sendiri juga sudah ditemukan di 46 negara. Saat ini varian MU sendiri sudah ditemukan di 46 negara termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan juga Hong Kong. Dan menurut Neti, varian MU diduga akan menimbulkan reaksi yang lebih parah pada pasien yang terinfeksi ketimbang virus corona lainnya. Ia mengatakan pemerintah harus meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing, yaitu pemeriksaan sampel virus guna mengetahui kode genetik varian dan mutasinya. Saat ini genome sequencing kita baru di angka 5.000 sampai 6.000, sementara negara-negara lain genome sequencingnya sudah ada di angka puluhan dan bahkan ratusan ribu pemeriksaan. Jadi pemerintah harus segera meningkatkan pemeriksaan ini agar dapat memantau perkembangan varian yang ada, ungkap Neti. Neti pun juga mengusulkan agar pemerintah membuka opsi vaksin booster kepada kelompok masyarakat yang rentan, terutama lansia yang punya penyakit penyerta. Ini penting mengingat ada dugaan varian MU ini mampu menurunkan efikasi vaksin. Kelompok rentan seperti lansia berpotensi terpapar kembali, oleh karena itulah perlu diberikan vaksin booster seperti yang telah diterima oleh Nakes.